Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-42. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan penyerangan yang dilakukan oleh Draxia Felgrace terhadap keluarga Duke Agnus yang masih bertahan di wilayahnya. Penyerangan tersebut telah diperintahkan langsung oleh seseorang yang bernama Heimdall yang disampaikan melalui Pangeran Caesar. Saat Babel sudah pasrah akan kekalahan dan kehancuran dari keluarganya, namun tiba-tiba Joshua muncul dan memberikan healing kepadanya. "Maaf, aku datang terlambat," ucap Joshua yang secara mengejutkan tiba-tiba berada di sana. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada chapter kali ini memperlihatkan sosok Joshua yang membuat Babel terkejut melihatnya. Bagaimana tidak, karena Joshua selama ini telah menghilang jejak sejak 3 tahun yang lalu. Draxia bertanya kepada Joshua, "Jadi kau masih hidup? Namun kenapa kau malah datang ke tempat ini? Apakah kau juga ingin berakhir di sini?" tanya Draxia kepada Joshua. Akan tetapi, Joshua tidak takut sedikit pun. Joshua bahkan menentang perkataan Draxia dan menyebut kalau Draxia lah yang akan berakhir di tempat tersebut. "Aku di sini untuk memenggal kepalamu," ucap Joshua. "Kudengar kau mendapat luka yang cukup serius. Apakah luka itu juga yang mempengaruhi pikiranmu?" ucap Draxia. Anna kemudian menyapa Joshua. "Sudah lama kita tidak berjumpa, tapi wajah tampan itu masih tetap sama. Aku ingin melihatmu dari dekat. Aku ingin mengetahui bagaimanakah rasanya seorang Hero King," ucap Anna dengan wajah aneh. Saat Anna ingin menghadapi Joshua, ayahnya kemudian memerintahkan agar anaknya untuk melihat saja, karena kali ini dirinya lah yang akan turun langsung melawan Joshua. Dia ingin menunjukkan kekuatan terbaru dari Nine Star yang telah berkembang selama 3 tahun ini. Iya, Draxia ingin memperlihatkan terciptanya kekuatan baru yang bisa mengguncang peringkat dari Nine Star yang saat ini telah menjabat sebagai Nine Star. Draxia Felgrace memperlihatkan kekuatan yang disebut dengan True Aura. Lihatlah bagaimana hebatnya aura dari Draxia Felgrace. Babel yang melihatnya pun menjadi gemetaran. Dia menilai aura tersebut sangat luar biasa, dan Babel merasa kalau Draxia adalah orang yang tak mungkin untuk ia lawan saat ini. Draxia menjelaskan kalau aura itu adalah bentuk dari sosok legendaris yang berhasil menaklukkan satu benua hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Seorang kesatria yang bernama Herodius, the God of War and Conquest. Draxia dengan cepat mengarahkan serangannya kepada Joshua. "Rasakanlah kekuatan dari dunia baru," ucap Draxia. Babel memerintahkan kepada Joshua untuk segera melarikan diri bersamanya, karena dia menganggap Joshua tidak akan bisa melawan Draxia. Namun Joshua dengan santainya malah meminta agar Babel yang harus pergi sejauh mungkin dari kediaman Duke Agnus. Babel menyebut Joshua gila karena berani menantang Draxia Felgrace. Dan boom! Serangan yang sangat dahsyat dilancarkan oleh True Aura milik Draxia. Anna sudah lama tidak melihat ayahnya bertarung seserius seperti ini. Tentu saja dia tidak akan mengganggu pertarungan ayahnya. Namun Draxia terkejut melihat bayangan Joshua yang masih berdiri tegak walaupun telah terkena dampak serangan dari True Aura miliknya.
Joshua kemudian terus saja berjalan ke depan mendekati posisi dari Draxia. Bahkan ia berjalan dengan santainya. "Sungguh mengesankan. Bagaimana kau bisa menahannya?" tanya Draxia. Beast Spirit milik Anna kemudian memperingatkan kepada partnernya agar berhati-hati dengan Joshua, karena Joshua bukanlah manusia. Mendengar perkataan tersebut, Anna pun bertanya apa maksud dari perkataan binatang peliharaannya itu. Monster buas tersebut pun kemudian menghilang dan memerintahkan agar Anna sebaiknya menjauh dari tempat itu. Draxia semakin kesal. Dia bertekad untuk memastikan kalau Joshua tidak akan bisa menahan serangan selanjutnya. "Lenyaplah menjadi debu bersama dengan kediaman keluarga Agnus ini," ucap Draxia. Dengan cepat aura raksasa itu mengarahkan serangannya kepada Joshua yang berjalan dengan santai. Sungguh serangan yang sangat luar biasa dilancarkan oleh True Aura milik Draxia. Bahkan efek serangan itu mampu membuat retak tanah yang ada di sana. Serangan terus saja berlanjut berulang kali. Benda yang ada di sekitarnya pun menjadi hancur. Lihatlah betapa seriusnya Draxia dan ingin segera melenyapkan Joshua dengan memberikan serangan sebesar itu. Akan tetapi Draxia menunjukkan wajah terkejutnya. Dia sungguh tidak menyangka kalau Joshua bisa bertahan dari serangan terkuatnya. Bahkan Joshua tak tergores sedikit pun setelah diserang. Padahal True Aura milik Draxia memiliki kekuatan penghancur yang sangat luar biasa. Draxia yang gemetaran berkata, "Bagaimana bisa kau bertahan? Meski kau bisa menahannya, harusnya kau masih terkena dampak gelombangnya." Anna kemudian memberitahukan kepada ayahnya kalau Joshua bisa saja bukanlah manusia. Anna merasa kalau mereka tidak akan menang jika terus melanjutkan pertarungan mereka di sana, sehingga dia memilih untuk segera melarikan diri. Perang itu menghancurkan banyak hal, tapi juga menciptakan sesuatu. True Aura itu hanyalah sesuatu yang terlahir karena adanya perang yang terjadi. Sejarah True Aura itu muncul dari 3 tahun yang lalu. Namun itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan True Aura yang telah terbentuk selama ratusan tahun ini, ucap Joshua sembari mengeluarkan senjata tombak yang dia bentuk dari aura miliknya. Draxia bertanya, "Apakah kau ingin menyombongkan diri hanya karena bisa menciptakan tombak dari aura yang sangat kau banggakan itu? Aura milikmu itu masih jauh lebih rendah dari True Aura milikku," ucap Draxia meremehkan Joshua. Draxia kemudian lanjut memulai aksinya. Dia mengarahkan serangan auranya lagi kepada Joshua di sana. Joshua kemudian diikat oleh aura yang dikendalikan oleh Draxia Vilgres. Akan tetapi Joshua masih terlihat santai-santai saja. Saat Joshua lengah, tiba-tiba serangan besar muncul dari atas sana mengarah kepada Joshua. Itu adalah serangan yang dilancarkan oleh True Aura milik Draxia, bahkan dengan senjata pedang raksasa. Sungguh sangat mengerikan kekuatan dari Draxia Vilgres. Draxia sangat yakin kalau serangannya kali ini sudah pasti berhasil mengenai Joshua di sana. Namun apa yang terjadi? Joshua secara mengejutkan berhasil menahan serangan pedang raksasa itu hanya dengan tombak auranya saja. Lagi-lagi Draxia dibuat terkejut oleh kekuatan mengerikan dari Joshua. Joshua menjelaskan bahwa ukuran dari tombak miliknya bukan hanya sekedar panjang saja. Namun kekuatan yang keluar dari tombak ini bisa berbeda, tergantung di mana aku memfokuskan energi pada tombak ini, ucap Joshua sembari mengayunkan senjatanya dan menangkis serangan dari aura Draxia. Joshua lanjut menjelaskan kalau dirinya bisa saja menangkis serangan musuh dengan mudah hanya dengan mengeluarkan sedikit kekuatan saja. "Memangnya kenapa kalau kau bisa melakukan itu?" ucap Draxia kepada Joshua. Dia tentu saja semakin kesal dengan kegagalannya menyerang Joshua, padahal dia telah menggunakan kekuatan penuh. Draxia bertekad tidak ingin kalah dari Joshua, dan dia kemudian mulai bergerak menyerang ke arah Joshua di sana. Joshua lanjut menambahkan tentang senjatanya. Ketika ada musuh yang mencoba untuk mendekat, maka Joshua mengaku kalau ia bisa menyerang balik.
bahkan hanya dengan mengubah sedikit gerakan tangannya. Draxia langsung terkena serangan dari Joshua. Padahal Joshua terlihat tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Sungguh ranah kekuatan yang berbeda diperlihatkan oleh Joshua terhadap salah satu Nine Star terkuat di era baru ini. Joshua berkata, "Apakah kau sudah mengerti sekarang? Entah apapun auranya, kekuatannya tetap tergantung dari siapa yang menggunakannya. Sama seperti tombak yang selalu diremehkan setiap saat." Draxia sudah semakin melemah karena serangan dari Joshua yang berhasil menyerang inti dari mana di dalam tubuhnya. Karena rusaknya inti mana itulah membuat true aura dari Draxia menjadi tidak stabil. Sepertinya ini akan menjadi akhir bagi Draxia. Joshua menyebut meski Draxia harus meminjam kekuatan orang lain untuk mengambil kembali singgasana yang direbut oleh Lucifer, akan tetapi takdir membawanya jadi seperti ini, menjadi seseorang yang terlupakan dan mati di negeri asing. "Draxia Felgress, kau sungguh menyedihkan," ucap Joshua. Draxia membalas perkataan Joshua dengan mengaku bahwa dirinya adalah the War of God yang memimpin setiap pertarungan yang berhasil dimenangkan olehnya. Bahkan dia menyebut Joshua tidak dapat dibandingkan dengan dirinya. Joshua menyebut Draxia adalah orang yang menggunakan kekuatan jahat untuk mendapatkan pengakuan, namun dia tidak akan diakui oleh sejarah. Bahkan saat ini, daripada menjunjung keturunan murni keluarga Swallow, Lucifer sang pahlawan kekaisaran Swallow lebih dijunjung tinggi oleh rakyatnya. Draxia kemudian bangkit kembali. Draxia menyebut kalau Joshua tidak akan bisa mengalahkan seseorang yang jahat yang ada di balik pergerakan mereka. Joshua bertanya apakah orang yang dimaksud itu adalah Heimdall. Joshua sudah mengetahui tentang sosok yang ada di balik semua ini. Akan tetapi Draxia mengatakan kalau Joshua belum mengetahui semuanya, dan suatu hari nanti Joshua akan menyadari kalau kau akan menyesal karena sudah mengganggu rencana kami, ucap Draxia Felgress. Draxia menyebut tidak ada orang yang mampu menghentikan Lucifer kecuali Heimdall. Saat Draxia bergerak menyerangnya, Joshua kemudian menebas Draxia dengan pedang aura miliknya dan mengucapkan selamat tinggal pada musuhnya itu. Draxia adalah salah satu pengkhianat yang ikut serta dalam membunuh Joshua di kehidupannya sebelumnya. Pada akhirnya, ini adalah akhir dari pembalasan dendam yang sudah ada di depan mata Joshua. Kapten Galahad sudah mati di tangan Joshua. Kekasihnya juga sudah menjadi gila karena shock berat. Pemimpin mage kekaisaran Evergreen sudah menjadi mayat hidup dan akan mengabdi pada Joshua selamanya. Kemudian sang Dark Mage, yaitu Fervor, juga sudah lenyap sepenuhnya. Dan sekarang hanya tinggal satu yang tersisa. "Tunggu saja, Caesar," ucap Joshua. Scenes kemudian memperlihatkan acara pemakaman Kaisar Markus di istana kerajaan Avalon. Hari ini mereka akan menghentikan perang saudara yang telah terjadi, dan hari ini pula Avalon akan menentukan siapa Kaisar Avalon yang selanjutnya. Tentu saja calon raja selanjutnya adalah ketiga putra mahkota dari Kaisar Markus yang masih hidup hingga saat ini. Dalam penentuannya kali ini, Pangeran keempat meminta kepada Dr. Mbelin untuk memberikan pendapatnya. Bagaimanapun juga, dukungan dari Trembelin lah yang akan menentukan siapa kaisar berikutnya, ucap Caesar. Dr. Mbelin hanya terdiam saja karena dia telah ditekan oleh Caesar sebelum pertemuan hari ini. Pangeran kedua benar-benar penasaran kenapa Caesar tiba-tiba muncul seperti ini dan menuduh Caesar telah merencanakan sesuatu dengan Dr. Mbelin. Meski Trembelin adalah salah satu petinggi Avalon, namun Kaizen yakin pendukungnya tidak akan mengalihkan dukungan mereka karena mereka telah bersumpah setia kepada pangeran kedua. Caesar hanya tertawa mendengar perkataan dari Kaizen. Pangeran keempat menyebut bahwa keseimbangan kekaisaran Avalon ini telah runtuh. Dia kemudian menyebut keluarga Agnus telah lenyap tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Pangeran kedua sungguh terkejut mendengar apa yang telah dikatakan oleh Caesar. Kaizen mulai terpancing dan bertanya tentang apa yang telah dilakukan oleh Caesar kepada keluarga Duke Agnus.
Kaizen merasa telah dikhianati karena Caesar menyerang keluarga Agnus yang berada di pihaknya. Saat ketegangan berlangsung, tiba-tiba salah satu penjaga kerajaan masuk dan mengatakan ada hal darurat. Kaizen semakin marah dan mengira kabar darurat ini karena telah terjadi sesuatu dengan keluarga Duke Agnus. Caesar meminta kakaknya untuk melihat situasi saat ini, karena dunia ini sudah berubah. Pangeran pertama meminta penjaga untuk menyampaikan kabar darurat yang dibawa olehnya. Belum sempat penjaga itu berbicara, tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya dan berkata, "Biar aku yang bicara. Kami di sini untuk menyampaikan pesan dari tuan kami Joshua, bahwa Joshua berpesan agar kalian menemuinya pada acara Bloody of Berserk. Oleh karena itu, Ikarus meminta agar mereka menunda penunjukan kaisar baru sampai saat itu tiba." Para pangeran yang mendengar informasi tersebut langsung terkejut. Bahkan Caesar sendiri menunjukkan wajah serius. Pangeran pertama menyebut bahwa Joshua saat ini tidak berada dalam posisi untuk bisa menuntut sesuatu dari kekaisaran Avalon. Ditambah lagi, kasus Joshua yang menggunakan sihir terlarang, hal itu sudah menjadikannya sebagai musuh di benua ini. Pangeran Kaisar menyebut harusnya Ikarus dan kawan-kawan akan ditangkap seperti kriminal. Namun mengingat pengabdian mereka selama ini, maka pangeran akan melepaskannya. Beliau juga meminta agar Joshua dan kawan-kawan tidak mencampuri urusan Avalon lagi. Ikarus membenarkan perkataan pangeran pertama, namun dia juga menyinggung seseorang yang telah menggunakan sihir hitam sampai membuat pasukan mayat hidup secara diam-diam. Atau mungkin kekaisaran telah mengabaikan hal itu karena dia yang melakukannya adalah anak dari kaisar. Singgungan itu ditujukan oleh Ikarus kepada pangeran keempat yang ada di sana. Ikarus menyebut kehormatan kekaisaran Avalon telah runtuh jika tidak menindaklanjuti orang yang telah melakukan hal tersebut. Seketika itu juga, para keluarga bangsawan dari kekaisaran Avalon langsung memberikan pandangan yang buruk terhadap Caesar. Ikarus mengatakan kalau Joshua akan mengikuti Bloody of Berserk dan akan membuktikan ketidakbersalahannya. Caesar hanya tersenyum dan tidak bisa berkata apa-apa. Dr. Trembelin menyebut kalau itu memang ada baiknya. Mengingat situasi kekaisaran saat ini, maka jalan itu adalah kesempatan yang bagus bagi mereka. Jika kaisar selanjutnya diputuskan sekarang, maka kerajaan lain akan segera bergerak dan takkan membiarkan Avalon begitu saja. Tanda-tanda kebangkitan kekaisaran Avalon bisa saja akan memicu mereka untuk menyerang Avalon. Selain itu, Dr. Trembelin ingin merekrut Joshua berada di pihak Avalon. Karena itulah, Dr. Trembelin sangat memohon kepada para pangeran untuk memberikan kesempatan pada Hero King untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Pangeran Caesar mencurigai Dr. Trembelin yang kemungkinan telah menyembunyikan sesuatu tentang kerjasamanya dengan Joshua. Pangeran kedua tentu saja sangat setuju dengan penundaan ini, dan dia sependapat dengan Dr. Trembelin. Pangeran kedua juga mengajak kakaknya untuk gencatan senjata selama waktu ini. Sungguh pangeran kedua merasa diuntungkan dengan keputusan ini. Caesar juga kemudian pamit dari tempat tersebut dan berkata, "Aku sungguh penasaran kerjasama apa yang sudah kau buat dengan Joshua. Tapi kau harus ingat, akulah yang akan memegang emblem kaisar," ucapnya. Caesar sangat yakin kalau ia akan menjadi penerus raja di kekaisaran Avalon ini. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.